Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi akad hijarah. Adapun anggota dari kelompok 7, saya sendiri Muhammad Hikam. Saya Fadilah Herani. Saya Aisyah Insani. Langsung saja kita ke materinya. Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajru yang artinya imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan dan pahala. Selain itu juga disebutkan ijarah ialah al-ujrah yang artinya upah atau sewa. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat, yang mana manfaat ini bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad ijarah ialah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Adapun dasar hukum akad ijarah ini yang pertama yaitu terdapat pada Al-Quran, yang artinya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Ini terdapat pada surat Talak yaitu ayat 6. Sedangkan menurut As-Sunnah yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Selanjutnya berdasarkan ijma, umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Sa'id Ibnu Abi Waqqas. Jenis-jenis akad ijarah. Ijarah manfaat. Ijarah yang objeknya akadnya adalah manfaat atau benda, misalnya sewa menyewa kendaraan, pakaian, rumah dan perhiasan. Yang kedua al-hijrah al-a'maliyah. Ijarah yang objek akadnya ialah jasa atau pekerjaan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i mengenal dua jenis ijarah, yaitu ijarah ain dan ijarah imamah. Sedangkan dalam rukun ijarah mengenal 4, yaitu yang pertama akid, yaitu orang yang berakal. Kedua ishad, pernyataan kehendak atau lazimnya disebut dengan akad, terdiri dari ijab dan qabul. Lalu upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang diberikan atau yang diambil manfaatnya oleh muajir. Lalu manfaat adalah seseorang mustajir harus ditentukan dalam bentuk kerjaan, waktu, upah dan serta tenaganya. Berikutnya itu syarat dari sewa menyewa. Yang pertama adalah berakal atau waras. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah akadnya apabila salah satu pihak gila ataupun anak kecil yang belum mumayyiz. Yang kedua adalah ridho kedua belah pihak. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan diri sendiri dengan penuh keridhaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Berikutnya adalah unsur pokok. Adanya unsur pokok yaitu barang, harga, serta jangka waktu. Yang terakhir dari syarat sewa menyewa yaitu adanya barang yang diserahkan. Sewa menyewa memberikan penikmat bagi para penyewanya dengan hak milik atas barang yang disewakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan. Yang pertama, hak dan kewajiban menyewakan. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya, kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. Penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada orang yang menyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara utuh. Berikutnya yaitu hak dan kewajiban penyewa. Yang pertama, memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri.
Yang kedua yaitu membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk kepada sebab-sebab berakhirnya ijarah. Yang pertama yaitu periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, telah terjadi kerusakan aset. Yang keempat, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak mau atau tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Baik, sekian dari kami. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.